Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang korupsi. Perkenalkan, nama saya Marco. Saya akan menjelaskan bagian apa arti dari korupsi. Korupsi ini merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara ini bisa dilakukan oleh seseorang dengan cara melanggar hukum dan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan ada juga dengan cara menggunakan jabatan ataupun kekuasaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jenis korupsi yang kedua adalah jenis korupsi dengan cara suap. Suap itu merupakan sebuah tindakan untuk memberikan uang ataupun menerima uang untuk mencari keuntungan diri sendiri ataupun pihak lain. Nah, biasanya dilakukan oleh perorangan ataupun dilakukan oleh badan hukum. Jenis korupsi yang ketiga adalah gratifikasi. Sebenarnya gratifikasi ini hampir mirip seperti suap, cuman gratifikasi ini bisa dalam bentuk hadiah. Nah, hadiahnya itu bisa berupa uang ataupun barang, bahkan ke diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Jenis korupsi yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan. Nah, mereka menyalahgunakan jabatannya itu untuk melakukan korupsi dengan cara menggelapkan keuangannya. Setelah menggelapkan keuangannya, mereka akan menghilangkan barang bukti atau mungkin menyuruh seseorang untuk menghancurkan barang buktinya. Jenis korupsi yang kelima adalah pemerasan. Pemerasan ini sebenarnya sering sekali terjadi dimanapun, baik dari yang muda sampai yang tua. Nah, jenis korupsi yang itu seperti apa? Jenis korupsi yang pemerasan ini merupakan kegiatan di mana seseorang menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memaksa, memberikan ancaman ataupun menekan, bahkan sampai kekerasan kepada seseorang untuk memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang melakukan tindakan tersebut. Yang keenam adalah tindakan curang dalam suatu proyek ataupun dalam suatu bidang. Nah, sebenarnya yang seperti ini nih baru-baru saja terjadi. Misalnya penimbunan hand sanitizer ataupun masker, karena sedang corona pasti barangnya akan sangat dibutuhkan. Tetapi ada beberapa orang ataupun oknum yang membeli barangnya itu dalam jumlah yang sangat besar dan dalam harga yang masih normal. Kemudian mereka akan menimbun sehingga barang itu akan menjadi langka. Kemudian mereka akan meraup keuntungan dengan cara menjual barang itu lagi dalam lusinan ataupun satuan, dan yang jelas pasti dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jenis korupsi yang terakhir, yang ketujuh, adalah pengadaan. Pengadaan ini bisa dikatakan ilegal karena pengadaan adalah suatu kegiatan untuk memberikan barang ataupun jasa kepada perusahaan ataupun instansi yang membutuhkan, dan barang ini yang pasti dengan cara menghindari pajak ataupun bea cukai sehingga akan jauh lebih murah. Sebenarnya bisa dikatakan seperti black market, dan yang pasti ini ilegal karena menghindari pajak dan bea cukai. Halo, perkenalkan, nama saya Ishika. Saya akan menjelaskan tentang penyebab korupsi. Nah, jadi korupsi itu terdapat terjadi karena beberapa faktor internal maupun eksternal. Nah, kalau faktor internal itu merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang disebabkan oleh sifat kerakusan dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimilikinya, dan tuntunan kebutuhan atau gaya hidup manusia yang terus bertambah melainkan berkurang. Nah, kalau faktor eksternal itu meliputi beberapa faktor seperti faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, maupun organisasi. Nah, kalau secara umum penyebab korupsi bisa tergolongkan dalam tekanan dalam ekonomi ataupun keluarga. Nah, kesempatan yang dianggap bermanfaat untuk diri sendiri, keserakaan, kebutuhan untuk yang lebih, maupun kekuasaan monopoli di ekonomi. Nah, semua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi agar segala bentuk kerugian dapat dipertanggungjawabkan.
dampak korupsi di suatu negara itu dibagi menjadi berbagai macam aspek. Salah satunya itu aspek ekonomi dan aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, biasanya suatu negara yang korupsi itu mengalami keterbelakangan di bidang ekonomi. Salah satu penyebabnya itu karena investor asing jadi hilang kepercayaan terhadap negara tersebut. Dalam hal sosial dan kemiskinan masyarakat, mengalami keterlambatan dalam mengentas kemiskinan. Dalam suatu negara itu dibutuhkan rancangan dan anggaran untuk mengentas kemiskinan, sehingga jika negara tersebut korupsi, sebagian anggarannya itu diselewengkan, sehingga untuk mengentas kemiskinan jadi lambat karena sebagian anggarannya itu dipakai untuk korupsi. Halo, saya Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi korupsi. Cara yang pertama yaitu membangun supremasi hukum dengan kuat. Jadi hukum-hukum yang dibuat itu harus kuat untuk menegakkan keadilan. Jadi hukum yang dibuat harus secara tepat untuk mengadili orang-orang yang terjerat dalam korupsi. Yang kedua, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Gunanya untuk membersihkan penyelewengan atau korupsi di berbagai daerah. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Jadi para aktivis atau masyarakat bebas untuk menyalurkan suaranya untuk melawan korupsi. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Jadi, pendidikan adalah salah satu jalur yang sangat strategis untuk membina atau menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Lalu yang kelima, ada membangun pendidikan moral sedini mungkin. Jadi, pendidikan moral itu harus kita ketahui sejak dini agar kita tidak terjerat kejahatan korupsi. Nah, sekian cara mengatasi korupsi. Terima kasih. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tindakan korupsi. Seperti yang sudah kita tahu, biasa korupsi identik dengan perbuatan di mana seorang pejabat mencuri uang negara sehingga pengeluaran negara membesar. Namun sebenarnya di kehidupan sehari-hari perbuatan korupsi itu lumayan banyak ditemukan, namun mungkin banyak dari kita nggak menyadarinya. Contohnya ketika kita misalnya disuruh ibu pergi ke pasar membeli bahan makanan, namun kembaliannya kita simpan buat uang jajan sendiri, itu juga termasuk korupsi. Contoh yang lebih dekat lagi, kalau misalnya kita mencontek waktu ulangan, itu juga termasuk korupsi karena hasil yang tanpa pengetahuan guru mungkin yang menilai hasil yang kita kerjakan itu bukan murni dari apa yang udah kita kerjakan. Jika kita sudah tahu tentang apa saja tindakan-tindakan yang dianggap korupsi, kita bisa saja ketika kita melihat seseorang yang melakukan tindakan korupsi, kita bisa saja mengingatkan mereka. Seperti mungkin teman kita, misalnya teman kita tersebut merupakan seorang bendahara kelas yang memegang uang-uang kas. Nah, tetapi kita ternyata tahu bahwa uang-uang kas yang sudah kita kumpulkan kepada dia, uang tersebut dipakai oleh dia. Nah, tindakan itu adalah salah satu contoh tindakan korupsi yang bisa terjadi kepada anak-anak seumuran dengan kalian atau juga sampai orang dewasa juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, jika teman kalian melakukan hal atau tindakan seperti itu, sebaiknya kalian mengingatkan mereka dan mengajarkan kepada mereka apa itu tindakan korupsi dan apa dampak-dampak yang diberikan dari tindakan korupsi tersebut. Kita sebagai manusia tentunya pasti ada saat sekali atau enggak 2 kali, paling tidak sekali melakukan tindakan korupsi. Mungkin pada saat itu kita belum tahu korupsi itu apa, atau mungkin saja kita sudah tahu apa itu korupsi. Nah, setelah mendapatkan materi ini, kita harap kalian bisa lebih tahu lebih dalam tentang apa itu korupsi dan untuk menghindarinya di saat-saat ke depan. Nah, sebagai siswa-siswi, kita harap kalian bisa menyebarluaskan materi tentang korupsi ini untuk orang-orang yang lain. Kalian tidak harus menjadi guru untuk menyebarluaskan tentang materi-materi seperti ini. Dengan kalian memahaminya dan bisa membagikan atau menyebarluaskan mungkin kepada teman-teman kalian, itu saja sudah cukup membantu. Dan kita harap kalian bisa menerapkan hal tersebut. Dan dengan seperti itu saja kalian sudah bisa membantu
orang-orang untuk mengerti apa itu korupsi, dan mungkin saja kalian bisa mengurangi tindakan korupsi dengan melakukan hal tersebut. Terima kasih.